gugatan terhadap badan hukum yang dimiliki Pak Taufik telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi, dan kasasi mereka ditolak. Salam persaudaraan, salam hangat dari kami, admin grup PSAT Sedunia Loyalis Madiun. Kami memberikan informasi berdasarkan data, realita, dan bukan rekayasa. Kami telah mengikuti konferensi pers yang telah dilakukan di sini terkait dimenangkannya gugatan nomor 29 PT UN di tingkat kasasi Mahkamah Agung yang telah dilakukan oleh Roko Pasmar Sumurjoko, Ketua Umum PSAT Pusat Madiun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman pers, media, elektronik maupun online, bahwa sehubungan dengan turunnya putusan perkara sengketa badan hukum di tingkat kasasi dalam perkara nomor 29 yang awalnya adalah dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 217/2019, yang jelas putusannya menolak kasasi, ya, di mana pemohon kasasinya tergugat dalam hal ini Dirjen AHU Kemenkumham RI dan tergugat intervensi yaitu Pak Taufik, ya. Itu Mas, jadi kasasinya jelas ditolak. Nah, terkait langkah-langkah berikutnya tentu kita akan melaksanakan putusan ini, ya, di mana putusan ini, amanat dari putusan ini ada di dalam pertimbangan hukum, ya, yang merupakan pertimbangan hukum yaitu rekorendan, bahwa di dalam pertimbangan salah satu yang sangat fundamental mendasar di situ adalah tergugat di sini dalam hal ini Pak tergugat intervensi, ya, dalam hal ini Pak Taufik telah dinonaktifkan, ya, oleh Majelis Luhur, ya, saat itu, ya, dan telah pula dilaksanakan 40 2017 dan ditetapkan penggugat dalam hal ini Pak Murjoko selaku Ketua Umum terpilih di Palu 2017 tersebut. Artinya 2016 selesai, 2017 yang sekarang berbicara, kan? Jadi tidak bisa lagi dibantah pertimbangan hukumnya tersebut. Jadi itu langkah-langkah kami tentu melaksanakan putusannya. Namun kami menunggu pemberitahuan resmi yang sekarang ini kan kami mendapatkan informasi melalui ISIPP dari hasil putusan tersebut. Jadi dari SPP Mahkamah Agung kami dapatkan di website Mahkamah Agung, ya, itu terkait dengan putusan informasi perkara tersebut, pemeriksaan perkara terkait tersebut, ya. Itu Mas. Saya yang diberi amanah sebagai Ketua Umum Persaudaraan Sejahtera, yang pertama mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada lembaga hukum Persaudaraan Sejahtera yang telah mengantar memperjuangkan apa yang menjadi hak daripada Persaudaraan Sejahtera yang sebenarnya, dan alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari seluruh keluarga besar Sejahtera di seluruh Indonesia dan di luar negeri, alhamdulillah gugatan terhadap badan hukum yang dimiliki Pak Taufik telah diputus oleh Mahkamah Agung
melalui putusan kasasi, dan kasasi mereka ditolak, dibatalkan. Sehingga dengan adanya putusan kasasi ini, maka badan hukum yang dimiliki oleh kelompok Pak Taufik otomatis dicabut dan dibatalkan. Oleh karena itu kami juga menghimbau kepada keluarga besar Desa Trate, mari kita ikuti proses hukum ini sampai selesai, karena negara kita negara hukum, maka kita harus taat hukum, dan kita percayakan semua proses hukum ini kepada lembaga hukum kita. Saya berharap agar tidak ada warga Desa Trate yang berlebihan di dalam menerima putusan ini. Tidak perlu kita bereforia yang berlebihan, tetap menjaga Kamtipmas di wilayah masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh keluarga besar Desa Trate dimanapun itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu masyarakat. Kami tidak ingin saudara kami berbuat anarkis, berbuat main hakim sendiri, tidak sesuai dengan aturan hukum. Jangan. Mari kita jaga persaudaraan kita ini, sehingga hadirnya Desa Trate akan dirasakan guna manfaatnya bagi masyarakat. Alhamdulillah, syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Dewan Pusat Madiun Jalan Merak nomor 10 telah diberikan amanah untuk ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pusat. Untuk itulah, dengan memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan doa-doa saudara kita seluruh penjuru dunia se-Indonesia, alhamdulillah bahwa permasalahan hukum, masalah hak paten dan hukum sampai detik hari ini telah selesai, telah dikeluarkan dengan kasasi yang telah dikabulkan oleh pihak pemerintah. Untuk itulah saya mohon dengan sangat, saudaraku sekalian, warga Desa Trate seluruh Indonesia, warga mulai dari pelosok. Pertama, kita bersyukur bahwa permasalahan-permasalahan sudah mulai terang. Yang kedua, saya mohon dengan sangat, mari adik-adik kita, dengan menerima keputusan ini, kita terima dengan senang, tapi tidak berlebihan. Untuk itu saya mohon adik-adik, bagi saudara-saudara kita di sini, yang kita pentingkan adalah pasturan. Untuk saudara-saudara kami yang masih di luar jalur dari pusat Madiun, pasturan, silahkan Anda mau bergabung, silahkan. Memang secara organisasi kita putus, namun untuk persaudaraan kita kembali, kita bertemu dengan hidup rukun, sehingga Desa Trate kembali hidup rukun seperti itu. Inilah pentingnya, sehingga ini kesadaran adik-adik. Monggo kita tidak akan menutup, mau ke Padepokan Jalan Merak 10, alhamdulillah kami selaku Ketua Dewan Pusat akan menerima dengan tangan terbuka. Jadi inilah wujud pasturan yang sejati, yang murni, sehingga apapun kita akan legowo untuk menerima adik-adik kami, saudara-saudara kami
yang notabene sekarang ini kemarin-kemarin mungkin karena lupa, karena apa? Karena sekarang sudah resmi keputusan dimenangkan oleh Persaudaraan Sejahtera Pusat Madiun Jalan Merak. Untuk itu sekali lagi saya mohon, mari dengan tangan terbuka kita terima kembali ke Padepokan Jalan Merak. Itu yang perlu saya. Jadi tidak usah arogan, tidak perlu berlebihan, semuanya kita syukuri dengan ikhlas, dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu himbauan kami kepada adik-adik kami di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait hari ini sudah turun ya, turun putusan terkait sengketa badan hukum Persaudaraan Sejahtera dan hukum yang dipegang oleh pihak sebelah dalam hal ini Pak Taufik, di mana beliau mengajukan upaya hukum kasasi dan kasasinya ditolak ya. Artinya putusan kembali kepada putusan yang pertama ya. Dan di mana putusan tersebut majelis telah membatalkan badan hukum tersebut ya, cabut, memerintahkan kepada tergugat dalam hal ini Kemenkumham untuk mencabut ya putusan badan hukum tersebut. Salah satu pertimbangan hukum di dalam putusan yaitu adanya penonaktifan ya, dipertimbangkan penonaktifan Mas Taufik, Pak Taufik ya sebagai ketua umum ya, dinonaktifkan oleh Majelis Luhur selaku pengambil keputusan tertinggi di organisasi PSAT. Artinya dengan turunnya putusan badan hukum menjawab semua pertanyaan-pertanyaan pengurus baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang sampai ke tingkat cabang dan seterusnya kan, menjawab bahwa sejatinya kepengurusan di bawah kepemimpinan Mas Muldoko adalah pengurus PSAT ya yang berpusat di Madiun, selaku penggugat telah berhasil membatalkan badan hukum yang dipegang oleh pihak Pak Taufik ya. Dan di dalam pertimbangan hukumnya Pak Muldoko juga telah diangkat menjadi ketua umum berdasarkan hasil Palu 2017. Itu ada, nanti kita simak bersama-sama, teman-teman bisa menyimak ya di dalam, kalau tidak salah di halaman 113 dalam putusan tersebut. Itu ada pertimbangan hukumnya ya terkait dengan baik penonaktifan maupun pengangkatan Pak Muldoko selaku penggugat ya. Kan Pak Muldoko penggugatnya ini, penggugatnya di perkara tersebut ya, mengangkat selaku ketua umum berdasarkan hasil Palu 2017. Artinya Palu 2017 lah yang berhak untuk mendapatkan pengesahan badan hukum tersebut ya. Tuh, sebelumnya kan ada merek juga, demikian juga merek ya, mereknya sudah turun. Dalam hal ini penggugatnya Mas Taufik, Pak Taufik, tergugatnya Mas Isbiantoro selaku ketua dewan pusat ya, Isbiantoro juga turun ya, turun, kasasinya lagi-lagi ditolak ya, permohonan kasasinya Pak Taufik ditolak. Penolakan tersebut juga artinya akan kembali kepada putusan tingkat pertama ya. Tingkat pertama itu pertimbangannya juga kembali ada di dalam satu diktum pertimbangan di dalam referendum tersebut terkait penonaktifan Pak Taufik ya dan Mas Yono serta Mas Wilis ya. Itu di dalam pertimbangan jelas dan telah diangkat pula sudah diadakan pula perapatan luhur tahun 2017 dan terpilih Pak Muldoko selaku ketua umum, terpilih di Palu 2017. Itu Mas yang lebih konkret ya. Terus yang lain-lain, perkara yang lain itu insya Allah masih berproses terkait yayasan. Yayasan itu kan berbicara terkait dengan aset dan sebagainya. Hanya berkait dengan kepengurusan, bukan berbicara aset. Siapa pemegang aset dan sebagainya kan? Ya nanti kita proses tersendiri. Nah,
dalam waktu dekat kita juga sudah mulai memproses terkait merek yang dipegang pihak sebelah, ya, merek yang dikeluarkan oleh Dirjen Haki, yaitu merek PSHT plus lukisan, ya, 1922. PSHT 1922 plus lukisan, di mana PSHT 1922 ini mengalihkan merek tersebut, ya, kepada, jadi merek kelas 25 tersebut kepada Pak Taufik, ya, Pak Taufik selaku seolah-olah ketua PSHT Pusat Madiun, ya, ketua. Dasarnya adalah badan hukum yang dibatalkan tadi, ya. Otomatis secara hukum kalau ini sudah dibatalkan, maka segala perbuatan hukum nitah, kan, atau batal demi hukum, ya. Jadi semua produk hukum yang mendasar pada alas haknya badan hukum tersebut pasti nitah, ya, bukan lagi purnitimbar, nitah, batal demi hukum, gitu ya.